Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Sudah selesai tugas sebelumnya? Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kita lihat di halaman 20. Coba dibuka halaman 20. Kita masuk ke PB ketiga ya. Nah, kita amati dulu. Di situ terlihat ada siapa ini ya? Udin dan ayah. Nah, Udin sedang membantu ayahnya untuk apa ini? Mengganti jam dinding ya. Nah, mengganti jam dinding. Nah, kita baca dulu supaya jelas. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Sudah usang itu sudah jelek, sudah mati ya. Sudah rusak. Nah, baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Nah, ada percakapan antara Udin dan ayah. Kita baca dulu. Hati-hati ya, Nak. Jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Nah, ini tadi ayah mengingatkan. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah. Nah, ini adalah seperti sebelumnya ya, aturan keselamatan. Aturan keselamatan di rumah. Jadi Udin ketika membantu ayah, dia sangat berhati-hati. Jadi jika tidak berhati-hati, tergesa-gesa, nanti bagaimana? Nah, bisa terjatuh, terus terluka. Terus yang kedua, jam dindingnya bisa pecah juga ya. Nah, jadi siapa yang dirugikan? Ya semuanya. Nah, makanya aturan keselamatan di rumah harus diperhatikan. Jadi harus selalu berhati-hati. Tidak usah tergesa-gesa dalam melaksanakan tugas atau membantu orang di rumah. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, apa sih isi percakapan Udin? Nah, apa tadi isinya? Isinya adalah membantu ayah untuk mengganti baterai. Nah, dengan berhati-hati. Jadi isinya, bagaimana pendapatmu? Nah, ya tentu saja pendapatnya baik sekali karena Udin sangat berhati-hati dalam membantu ayah untuk mengganti baterai yang sudah usang. Nah, kita lihat bawahnya. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. Nah, membaca dengan benar itu yang bagaimana? Yang memperhatikan intonasi, lafal, dan tanda baca. Nah ya, jadi intonasinya harus diperhatikan. Terus lafalnya harus jelas ya. Contohnya nomor 1. Kalau terjatuh bisa terluka. Nah, nomor 2. Jam dindingnya pun bisa pecah. Terus nomor 3. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah, jadi gitu membaca. Jangan tanda koma dibuang ya. Ya, kok bisa tanda koma dibuang? Kalau dibuang itu gimana membacanya? Jadinya seperti ini. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah, tidak ada tanda komanya. Karena tanda koma itu harus berhenti sejenak. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah, jadi ada tanda baca di situ diperhatikan ya. Tanda titik, tanda koma ya, ataupun tanda tanya, tanda seru, ya, itu diperhatikan. Ya. Tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Maksudnya dibubuhkan itu selalu diberi, selalu ada ya pada setiap kalimat, terutama di akhir
Nah, pasti terletak pada akhir. Jadi akhir kalimat itu pasti ada tanda titik. Nah, karena sudah berakhir. Kalau tidak ada tanda titik, berarti masih ada lanjutannya. Jadi kalau membuat cerita atau kalimat, selalu beri tanda titik di akhir kalimat. Kalau tidak kamu beri tanda titik, nanti berarti ada lanjutannya yang belum selesai. Ya, Bapak ini sudah selesai kok. Nah, berarti kamu salah karena tidak ada tanda titik. Nah, selain penggunaan tanda titik, kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital bukan? Nah, masih ya. Yaitu huruf kapital itu di awal kalimat atau untuk nama diri, nama orang ya. Terus nama tempat, nama apa lagi? Nama desa ya. Wilayah. Nah, itu juga termasuk huruf kapital. Ya. Coba kamu tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Ya, itu kalimatnya berarti salah. Karena kamu disuruh menulis lagi dengan kalimat yang benar. Nah, berarti tulisan yang ada di kotak-kotak ya, itu berarti salah. Ya, mungkin tidak ada titik, tidak ada koma, atau mungkin huruf kapitalnya harusnya huruf kapital, tidak huruf kapital. Nah, itu ya. Kamu amati dulu. Nah, ini tanda komanya di mana ya? Ya harus kamu baca. Kalau kamu tidak membaca, tidak tahu nanti tanda komanya di mana, tanda titik di mana ya. Terus huruf kapitalnya ada di kalimat yang mana. Nah, nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan ditulis dengan kalimat yang sudah benar ya di buku tulis. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan dulu. Nah, kalau sudah dikerjakan, lanjut kita bernyanyi. Wah, bernyanyi lagi Pak. Ya, ini lihat. Perhatikan kembali gambar Udin dan Ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng. Nah, tahu lonceng? Biasanya berbunyi. Pak, jam dinding saya nggak ada loncengnya, nggak bisa berbunyi. Itu berarti jam biasa, bukan jam dinding yang ada lonceng. Kalau jam dindingnya ada lonceng, itu setiap menit-menit jam yang sudah ditentukan pasti berbunyi. Ya, loncengnya berbunyi. Neng, 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 ya berbunyi ya. Jam 12 malam. Neng, 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 awas ada setan lewat. Ya, itu ada loncengnya berbunyi ya. Nah, lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan, pada waktu tertentu pasti jamnya akan berbunyi. Nah, untuk itu kita lihat ada lagu tentang lonceng. Nah, judulnya Lonceng Ayah. Nah, siapa yang menciptakan? Bapak Ate Mahmud. Kalau kita amati di situ berapa biramanya? Oh, biramanya 2/4. Nah, 2/4 berarti ketukannya ada berapa? Iya betul, ada 2. Kalau 2 itu seperti ini. Nah, itu 2 ketukan ya. 2 ketukan. Jadi dungtek, 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 dungtek. Nah, itu 2 ketukan. Nah, berarti ini biramanya 2 ketukan. Pernah mendengar lagunya? Belum? Waduh, gimana ini kalau belum pernah mendengar? Nah, sekarang coba kamu dengarkan, Bapak contohkan ya. Lagunya itu gini. Neng, 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 berbunyi lonceng. Lonceng berbunyi berkali-kali. Neng, 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 berbunyi lonceng. Lonceng ayah baru dibeli. Neng, 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 ku dengar lonceng. Lonceng ku dengar setiap waktu. Neng, 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 ku dengar lonceng. Lonceng ayah tepat selalu. Nah, itu contoh
lagu lagu lonceng ayah ya. Bisa ya? Bisa toh? Nah, kamu lihat ada 2 syair. Nah, 2 syair di sini ya. Lihat. Ini satu baris ini. Satu barisan not ini ada 2 syair yang berjajar. Berarti bunyinya sama ya. Ini juga sama. Ini sama dua-dua. Tapi membacanya tidak langsung urut seret dari atas enggak ya. Jadi baris pertama dulu di setiap not. Ini kan baris pertama ini. Terus baris pertama ini. Baris pertama ini, baris pertama ini. Ini lanjutannya gandengannya itu ini. Baris kedua juga sama. Baris kedua itu lanjutannya juga di baris kedua ini. Nah, jadi baris pertama kan ini ya, saya tandai ya biar nggak bingung. Baris pertama itu ini. Nah, ini juga baris pertama, baris pertama, baris pertama. Berarti ini itu syair 1. Syair ke-1 ya. Nah, terus syair kedua yang mana? Ya ini. Ini membacanya urutnya gini ya. Ini syair kedua, 2. Jadi yang 1 ini dibaca dulu, dinyanyikan dulu, baru yang syair ke 2 ini ya. Nah, jadi seperti tadi saya bawa contohkan lagi ya. Nanti kita nyanyikan bersama. Jadi ketukannya 2 ya, gini. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah baru dibeli. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng ku dengar setiap waktu. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Nah, itu 2 ketukan ya. Oke, supaya lebih jelas, mari kita nyanyikan dengan irama musik berikut ini. Siap? 3, 2, 1. Iya, coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Ikuti nadanya. Neng neng berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah baru dibeli. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ku dengar setiap waktu. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Kita ulang lagi. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah baru dibeli. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ku dengar setiap waktu. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Iya, oke.
Bagaimana lagunya? Sudah bisa ya? Nah, tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama kan? Nah, kalau sudah dinyanyikan bersama, coba kamu nyanyikan sendiri. Nah, kamu nyanyikan sendiri, terus direkam di video. Nah, saya pengen tahu, kamu bisa tidak menyanyikan kalau sendirian. Boleh menggunakan irama ketukan pakai tangan atau pakai alat-alat di sekitar kamu. Ya, boleh, silakan. Nah, setelah kita nyanyikan tadi, kita perhatikan di dalam lagu loncengnya tadi itu terdapat nada kuat dan nada lemah. Mana yang nada kuat? Mana yang nada lemah? Nah, kalau nada kuat berarti saat membunyikan notnya itu berarti kuat, terasa kencang atau keras. Kalau yang nada lemah berarti terasa biasa, ya. Jadi tidak terlalu mengeluarkan energi. Nah, seperti neng 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 neng. Nah, itu kuat apa lemah? Kita rasakan saat bernyanyi. Nah, terus ada ketukan. Nah, apa maksudnya ketukan? Kita next dulu. Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, itu ya, lihat. Nada 1 berbunyi 1 ketukan. Nada 6, 7, ya, 6, 7, terus atasnya ada garisnya itu. Nah, angka 6 itu bunyinya setengah. Dan angka 7 bunyinya juga setengah, ya. Kalau digabung jadi 1 ketukan, ya. Loh, kok bisa, Pak? Nah, ya bisa, ya. Kamu perhatikan, kita kembali lagi ke sini. Lihat itu, nada 1 itu berbunyi 1 ketukan. Ini lihat, ini 1 ketukan. Loh, kok bisa 1 ketukan? Dari mana 1 ketukan ini? Ya, coba berpikir dulu. Ya, berpikir dulu coba. Bingung? Nah, lihat ya, ini ya. Kita nyanyikan. Neng, neng, neng. Nah, ini 1 ketukan. Jadi gini. Neng, neng, neng. Nah, ini kan 1 ketukan. Neng, neng, neng. Nah, beda dengan yang ini. Ya, titik terus 5. Ini titik setengah, 5 setengah. Jadinya 1 ketukan. Nah, kenapa kok 2/4? Nah, kenapa kok 2/4? Karena 2 ketukan. Yang mana yang berbunyi 2 ketukan? Yang ini 1, 1. Jadi kan 2. 1 ketuk, 1 ketuk. Jadi kan 2. Ya, ini juga sama. 1 ketuk. Ini setengah, ini setengah. Kalau digabung jadi 1 ketuk. Tetap 2 ketukan, ya toh? 1, 2. Ini juga 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Loh, sama toh? Sampai ruas garis yang terakhir juga nanti sama, 1, 2. Nah, bagaimana ini kok bisa berbunyi setengah? Nah, ini coba kasih tahu ya, biar kamu tahu not itu bunyinya setengah, bunyinya 1 itu dari mana? Ya dari lagu syairnya. Lihat, neng neng neng. Ini kan 1 ketukan. Neng neng neng. Jadi neng neng neng. Nah, beda dengan yang ini, syair ber. Ada setengahnya. Kenapa kok ada setengah? Lihat ini. Berbu. Ber. Nah, ber. Nah, kan 2 ketukan. Tapi bunyinya setengah ya. Ber. Ya kan? Ber. Ya kan? Ada 2 ketuk, tapi setiap 1 ketuknya setengah. Jadi kalau neng tadi kan 1. Neng neng neng. Ber. Loh, ya kan? Saat ber itu kan 2 ketuk. Berarti ber itu setengah dan setengah. Jadi 1 ketukan. Nah, ya. Contoh lagi yang mana? Itu lihat. Berbunyi. Berbunyi lonceng. Nah,
ini ada ketukannya 0. 0 ini setengah juga. Lonceng, lon. Nah kan lon itu kan mau lonceng kan. Lonceng berbunyi. Nah, lonceng, lon. Nah, saat lon kan 2 titik, 2 ketuk, berarti setengah-setengah. Nah, makanya diberi garis atas. Nah, kalau membuat not seperti ini harus dinyanyikan dulu, baru tahu nanti setengah atau 1 ya. Kalau tidak dinyanyikan tidak tahu nanti. Jadi kamu kalau mau mencari ini neng ini 1 atau setengah ya. Oh ini ku saat berbunyi apa? Ku ini setengah apa 1? Oh ternyata setengah. Lihat. Neng ku. Nah, neng ku. Nah, ku ya kan 2 kan? 2 ketukan. Ku dengar lonceng. Nah, itu. Paham ya? Jadi itu tadi perbedaan 1 ketuk dan setengah ketuk. Ya. Kamu perhatikan saja di setiap ruas garis ini pasti 2 ketuk. Nah, kenapa kok 2 ketuk? Karena biramanya 2/4. Nah, 2/4 ini. Jadi setiap 1 ruas garis ini berbunyi 2 ketuk. Nah, karena biramanya 2/4. Jadi setiap ruas itu 2 ketukan. Nah, jadi du. Nah, kan 1 2 ketuk. Terus do sol kok dober. Nah, do sol, nah kan do sol. Nah, do sol, nah kan do sol ini titiknya ini setengah. Nah, jadi 5. Solnya ini juga setengah. Jadi kalau diberi garis jadi 1 ketuk. 1 juga 2 ketukan. Ya. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, lanjutkan dulu. Kita lihat bawahnya ada apa? Oh, ada tugas. Ayo berlatih. Kamu perhatikan. Di situ ada tugas. Nyanyikan lagu lonceng ayah. Nah, tadi sudah Pak suruh menyanyikan kan? Perhatikan panjang pendek nada pada lagu. Nyanyikan lagu secara berulang-ulang sesuai dengan panjang pendeknya. Jika telah mahir, iringi lagu dengan pukulan. Nah, ini seperti yang Bapak perintahkan tadi. Kamu nyanyikan, kalau sudah paham notnya, paham nadanya, baru menggunakan alat musik ritmis atau yang ada di sekitar kamu. Ya, pakai hentakan kaki, hentakan tangan, atau mungkin pakai itu sendok dengan gelas dipukul-pukul. Nah, itu alat musik ritmis itu ya. Jadi yang bergemerincing gitu. Nah, alat musik ritmis. Oke, itu tugas yang tadi. Ini penjelasannya ya. Nah, kalau sudah, nanti kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita bahas dulu bawahnya. Mengamati dulu. Jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Nah, jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Sudah pernah Bapak jelaskan di awal kemarin, di video awal ya. Nah, jadi jarum jam itu ada 2, panjang dan pendek. Nah, jarum yang pendek itu yang kita lihat karena yang menentukan waktunya. Nah, sudah pernah Bapak jelaskan, masih ingat kan? Nah, jam itu ada 2, jam digital dan jam analog. Kalau yang jam dinding bentuknya angka-angka dan jarum panjang seperti ini, jarum pendek dan panjang, itu jam analog. Kalau digital itu biasanya 13 terus 00 ya, jamnya tampak seperti ini. Ini namanya jam digital. Nah, jam dinding
ya atau jam analog ini ya memiliki jarum pendek dan jarum panjang. Kemarin sudah Bapak jelaskan, diulangi lagi ya. Nah, ini di negara kita itu menggunakan sistem jam 24 jam. Ya. Jadi dimulai dari jam 00. Nah, jadi gini. Kalau menghitung kan dari 0. Bukan dari 1, tapi dari 0. Kamu lihat penggaris. Penggaris dari 0, bukan dari 1, ya. Jadi 0 baru 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jam juga begitu, dari jam 00. Nah, jadi dari jam 00 00.00. Penulisan jam itu seperti ini, ya. 00.00 karena dimulai dari ini, awalan jam. Terus baru berlanjut setelah jam 00 ini berarti jamnya malam ini ya, tengah malam ini. Nah, setelah jam 00 jam berapa? Jam 01 baru angka 1.00. Terus baru jam 2.00 dan seterusnya ini sampai 24. Nah, 24 jam ya. Jadi kalau misalkan jam 1 siang, jam 1 siang itu tulisannya angka bagaimana? Jam 13 ya, .00. Nah, karena dari 1, 2, 3, 4, 5 ini memutar sampai 12 itu tidak kembali ke angka 1 lagi, tapi lanjutannya angka 12 itu berapa? 13, terus 14, 15, 16, 17 sampai 24. 24 itu kan kembali ke 0 lagi. Jadi 24 itu enggak dibaca. Jadi 0, bacanya 0 lagi. 0, 0. Nah, ya. Paham ya? Jadi kalau jarum pendek menunjuk angka berapa? Oh, angka 8. Nah, berarti startnya angka 8. Jam 8 ya. Yang dilihat tuh jarum pendeknya dulu. Angka 8 berarti jam 8. Baru jarum panjangnya di angka berapa? Kalau di angka 12 ya, berarti itu tepat pukul 8.00 ya. Jadi dibaca pukul 8. Nah, kalau jarum pendeknya ke angka 9 begini. Angka 9 ini. Ini berarti jam berapa? Ya jam pukul 9. Nah, ya pukul 9. Ya. Nah, dibaca pukul 9. Tapi nanti kalau kamu tambah malam jadi 9 malam atau 21 ya. Penulisannya 21 kalau malam. Kalau dibaca itu jam 9 ya. Dibaca ini jam berapa? Bukan jam 21, tapi jam 9. Bacanya tetap jam 9 ya. Nah, oke. Ini pengulangan yang kemarin aja kalau lupa ya. Nah, sekarang kita berlatih lagi. Coba kamu isi di situ di bawah halaman 25 ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar jam. Masing-masing menunjuk jarum yang berbeda-beda. Silakan ditulis menunjuk pukul berapa, kamu tulis pukul berapa itu, ditulis ya. Sampai 5 itu kayaknya. Ya, sampai 5. Boleh di buku tulis, boleh di buku tema kalau bisa. Nah, oke. Ini berarti sudah selesai untuk videonya. Nanti tugas dari awal sampai akhir silakan dikerjakan, dan seperti biasa jika di foto berarti dikirim menggunakan foto, kalau di video berarti kirimnya harus video. Nah, kalau tidak bisa video pakai suara juga boleh, tapi tetap berbeda penilaiannya kalau video dengan suara itu sudah berbeda ya, karena wajahmu tampil dengan tidak tampil ya. Oke,
Untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.